Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul karami ma'asyiral ulama al-fudala ma'asyiral asatidza al-ulama, bapak-bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus hadir dalam majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dijadikan amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sangat beruntung karena kita masih diberi keimanan, juga diberi keislaman, serta menjaga keimanan dan keislaman tersebut adanya yaitu kehadiran kita di tempat ini. Karena sebagian dari saudara-saudara kita, apalagi hari ini itu kadang-kadang kurang bisa menjaga baik akidah maupun akhlaknya serta ibadahnya. Maka sebagian dari saudara-saudara kita jam sekian saya ada tidur, masih ada, kira-kira masih ada, bukan di masjid ini, bukan, tapi di rumah masing-masing ya. Ya alhamdulillah, kita patut bersyukur kalau Allah SWT menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di masjid dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini sangat luar biasa. Karena ada dua waktu sholat yang sulit atau jarang ini didatangi oleh kita umat Islam. Yang namanya sholat wusta, sholat yang tengah-tengah. Ada dua macam. Para ulama merupakan sholat wusta, sholat yang tengah-tengah. Pertama dikatakan sholat subuh. Yang memang sholat subuh ini berat dan lebih enak pakai selimut daripada berangkat ke masjid. Kalau disuruh enak-enakan di rumah pakai selimut dengan berangkat ke masjid, enak mana ya? Enak di rumah pakai selimut ya. Maka ini termasuk tantangan. Bisakah kita melaksanakan sholat subuh apalagi berjamaah? Ini luar biasa. Yang kedua, ada para ulama namanya sholat wusta, sholat yang tengah-tengah itu asar. Sholat asar juga ini susah. Coba kalau kita di Indonesia, kebiasaan kita, masyarakat kita, ada yang kantor, ada yang pabrik, ada yang pasar, ya, ada yang guru dan lain sebagainya. Mayoritasnya begitu. Ada yang jadi petani, ya. Sholat yang mudah dikerjakan bagi masyarakat itu ada dua. Sholat maghrib dan sholat isya ditambah dengan sholat zuhur. Kok bisa ya? Sholat zuhur itu banyak kawannya, kawan kantor, ya, kawan sekolahan, ya, kawan perusahaan, betul ya? Maka karena banyak kawannya, sholat zuhur itu banyak dilakukan oleh orang. Alhamdulillah. Kalau sholat subuh ya tadi, sholat subuh berat, karena waktunya tidur enak, pakai selimut. Sholat zuhur rupanya banyak kawannya ini, jadi biasanya ya lumayan ya. Kalaupun tidak
di masjid sini, misalnya di masjidnya atau musolanya musola perusahaan, ya. Kalau yang di mall kadang-kadang juga ramai sholat zuhurnya di mall itu banyak juga pegawai-pegawai kerja ya ada sih. Tapi begitu sholat asar ini sulit sholat asar. Pertama jamnya jam pulang, betul? Jam pulang. Sekarang jamnya macet. Ya nggak apa-apa lah. Nanti aja sholatnya di rumah. Ternyata sampai di rumah maghrib. Pernah terjadi begitu? Pernah ya? Pernah apa sering? Pernah apa sering? Rupanya banyak juga ya. Jadi sholat asar ini ya masuk ujian. Namanya dikatakan as-shalatul wusta. Hafidhu ala sholawati was-shalatil wusta wa hum lillahi qanitin. Hafidhu jaga as-sholawat, sholat yang 5 waktu itu kalian jaga. Tapi khususnya was-shalatil wusta, sholat yang tengah-tengah. Wa hum lillahi qanitin, dan berdirilah, bangunlah kalian bersama orang-orang yang sholatnya khusyuk. Tapi yang itu ada 2 waktu yang berat bagi umat Islam, apalagi di zaman sekarang. Apa itu? Sholat subuh, terus sebagian para ulama yang lain mengatakan sholat asar. Tapi kata orang punya nyata begitu ya. Kecuali orang-orang yang memang diberi oleh Allah SWT kekuatan iman, kekuatan Islam, akidahnya kuat, ya itu barulah orang tersebut pandai menjaga sholat yang 5 waktu tanpa terkecuali. Kalau kita sudah bisa menjaga sholat 5 waktu tanpa terkecuali, maka itu pertanda kita diberi oleh Allah SWT ketebalan iman. Wal iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah kuat. Ada kalanya iman itu apa? Berkurang. Sudah berkurang. Tambah kuat atau berkurang. Ya, iman. Hari ini tambah kuat. Kemudian nanti berkurang. Ya. Kemarin masih kuat imannya. Begitu jam setengah 12 malam. Nah, turun. Kenapa? Ikut ya, luntur. Ada yang begitu? Saudara-saudara kita ada. Ini katakan al-iman yazidu wa yanqus. Karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keimanan yang kuat bagi kita, juga menjaga keimanan akidah kita sehingga tidak terjerumus kepada amalia-amalia yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak cara seseorang itu menjaga keimanan itu sebenarnya banyak cara. Hanya saja pertama maukah kita belajar mempelajari apa saja yang bisa menjaga keimanan. Yang kedua, mau tidak kita mengamalkannya bila mana sudah mendapatkan tipsnya untuk menjaga keimanan. Nah, ini dipublik. Sebenarnya pintu menuju surga ini mudah. Cuma apakah kita mampu untuk menjalaninya, melewatinya? Karena sebelah-belah kita ini adalah jebakan benteng ya, orang sekarang jembatan benteng untuk masuk neraka. Adapun pintu masuk surga ini jelas lurus, pada garis yang lurus, ya, pada jalan yang lurus. Itu pintu masuk surga. Tapi yang bengkok-bengkok ini kan cabang-cabang bengkok-bengkok lain yang menyebabkan kita ini tidak lurus. Ada yang bengkok ke gang 1 mana? Gang 1 neraka. Ya, ada yang gang 2 mana? Menuju neraka. Ada yang mana lagi? Gang 3. Mana nih jalurnya? Ke jahanam. Ya, dan lain sebagainya. Nah, yang bengkok-bengkok ini banyak godaan-godaan di sana. Kalau ibarat zaman sekarang, kalau kita mau masuk masjid, jalan lurus.
tapi sebelah kanan ada doorpress, ya. Wah, itu kalau kalian masuk ke sana, kalian akan mendapatkan hadiah. Maka rame-rame orang yang berangkat ke masjid, akhirnya ke masjid cari diskon. Ya, di mana diskon? Diskonnya di mana? Ada di Ramayana, ada di Matahari, di swalayan, betul kan? Itu yang terjadi. Orang zaman dahulu kita diajari mulai zaman Nabi Muhammad sampai para ulama salaf, kemudian orang tua kita, guru-guru kita diajari kalau kalian punya harta sudah pada nisab, ya, pada batas tertentu, pada haul sudah setahun, maka kalian wajib bayar zakat. Namanya zakat apa? Zakat mal. Zakat apa namanya? Zakat mal. Ya. Kalau yang bulan Ramadan zakat apa namanya? Zakat fitrah. Tapi saya tidak bicara zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal itu kan jalan menuju surga. Orang yang berzakat mal namanya jalan menuju surga. Ibu-ibu tahu ya zakat mal bu ya? Tapi sekarang zakatnya sudah bengkok, bukan lagi zakat mal. Senangnya orang-orang itu zakat mall. Coba ya, zakat mall. Gimana zakat mall? Mesti yang ini bayar zakat mal. Berhubung ada diskon di mall itu, akhirnya bapak dari punya belanja. Ya, uangnya dizakatkan kemana? Ke mall-mall. Apa ya? Maksudnya belanja di mall-mall. Kira-kira senang mana hati orang zaman sekarang mengeluarkan zakat mal dengan zakat mall, mana yang berarti? Zakat mall, ya. Nah ini gangguan maksud saya, gangguan. Jadi ada jalan yang bengkok kanan kiri, dan ada satu jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga, yaitu jalan yang di situ penuh dengan ajaran-ajaran kebaikan. Ya, sudah. Tapi di kanan kirinya ini banyak juga ajaran-ajaran yang menyebabkan orang itu naudzubillah rawan masuk neraka. Kenapa? Berbuat maksiat. Gimana? Ya jalan yang kanan kiri yang tidak lurus tadi itu bengkok-bengkok. Ya, ini yang perlu kita perhatikan agar kehidupan kita ini bisa selamat sampai menuju tujuan akhir yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sering kan mengatakan begitu kalau ada orang meninggal dunia, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Inna sesungguhnya kami kita ini lillah adalah milik Allah, diciptakan oleh Allah, milik Allah. Inna lillahi wa inna, dan sesungguhnya kita ini wa inna ilaihi, hanya kepada Allah raji'un, akan kembali. Kalau itu yang diingat, wah kita akan kembali kepada Allah pasti. Kita ini akan senantiasa melewati garis atau jalan yang lurus. Tapi kalau kita ini ingin dunia, maka dunia yang seperti tadi itu, kita ingin menuju Allah dengan zakat mal. Tapi kalau mengejar dunia, zakatnya zakat mall. Ya, ini beda. Nah, termasuk juga banyak tata cara orang mencari jalan menuju Allah SWT, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ceritanya banyak. Kalau zaman sekarang orang yang lurus ini rawan. Zaman sekarang rawan apa? Macam-macam tujuan orang. Orang yang rajin sholat bisa dituduh, kamu ekstrim kamu ya, kamu rajin sholat ekstrim. Tak lihat kamu ini 5 waktu sholat di masjid, kamu tidak bermasyarakat, kamu ada kerja, ya ekstrim, bahkan teroris. Ini kalau orang yang lurus
terus suka gitu ekstrem teroris ya. Intoleran kan begitu zaman sekarang ya. Subhanallah. Misalnya seperti semalam, wah ini kan tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember itu biasanya rawan terjadi apa? Kesyirikan. Ya, menyebutkan Allah. Maka kita yang tidak ikut, kita misalnya semalam itu Ba'dal Maghrib, Ba'dal Isya, kita ada di masjid, kita mengaji, baca sholawat, kan bagus itu kan? Sudah, akhirnya sambil menunggu, mengantuk, sholat, akan ada pengajian, ya. Kita tidak ikut ke alun-alun misalnya, tidak ikut ke lapangan misalnya, yang di sana ada banyak keramaian, ada trompet tahun baru, ada lagi apa? Simbol-simbol miliknya orang-orang yang biasa nakal gitu ya, orang Nasrani, itu hak mereka. Tapi kadang-kadang kita ikut betul, sebagian anak kita ikut betul, maka menggunakan aksesoris gereja atau sinterklas dan lain sebagainya. Ada lagi yang masih senang di malam tahun baru, sedangkan sebagian kita masih di masjid, di sana sudah membunyikan petasan atau apa yang ada kembang api, ya, kembang api. Nah, ini kita yang ada di masjid begitu dituntut, kamu dari ikut kumpulan mereka ya, radikal, kamu teroris, ya, intoleran, betul. Nah itulah orang yang ingin menuju kebaikan dengan jalan yang lurus, justru dituntut yang tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tabda'ul Yahuda wan Nasara bisalam." Sekali-kali janganlah kalian mendahului kepada orang Yahudi dan Nasrani untuk mengucapkan selamat. Itu Nabi yang larang. Tapi zaman sekarang orang yang mengucapkan selamat Natal itu berapa? Intoleran, radikal, ya, tidak berdirikan tunggal ika, kebinekaan, itu begitu. Makanya yang ekstrim, wah kalau ini tidak NKRI, tidak NKRI. Kenapa? Karena harus masuk masjid. Kau tidak suka mengucapkan selamat-selamat kepada orang-orang yang punya peringatan hari raya mereka non muslim. Kamu sukanya masjid. Teroris kamu ini, intoleran kamu ini. Ada yang begitu? Pernah dengar? Inilah namanya saya katakan orang ingin jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi godaan ini luar biasa. Godaannya dari mana-mana, ya, dari non muslim ada, bahkan dari kalangan Islam pun ada. Aku ini satu lihat kamu kalau kita di kantor, tak lihat kamu itu sholat terus. Padahal yang ngomong kawan kita. Ya,
Begini Pak maksud saya contoh. Kalau misalnya apa ini? Tisu ini masuk selokan, masuk comberan, kotor kan? Satu wadai, satu tempat ini kotor. Dan terus ada satu yang tidak kotor, karena sudah kita ambil. Misalnya ini saya ambil, tiba-tiba ini jatuh, masuk ke selokan ya, misalnya. Maka orang akan mengatakan tisu paling bersih adalah tisu yang keluar tadi. Betul? Kenapa? Karena semuanya ini kotor karena comberan dan selokan. Artinya maksiat di mana-mana. Maka kalau ada orang diam saja dan ikut maksiat, ini sudah dianggap baik. Itulah sebenarnya. Paham maksudnya? Kalau zaman dahulu, zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, zamannya para wali, zamannya para ulama terdahulu yang luar biasa, tidak? Itu kalau ingin menjadi baik, maka kita harus bersaing dengan mereka. Kita berpikir, tidak? Karena contoh kita, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, seorang wali kekasih wanita kasih Allah itu kalau sudah sholat Allah sholat sunat itu bisa sampai 100 kali Pak. Dia kalau sudah sholat Allah sudah sampai Assalamualaikum Allah Akbar Assalamualaikum Allah sampai keluar 100 kali. Maka kita andai kata ingin bersaing Sayyidah Rabi'ah Adawiyah agar kita menang dalam usaha mencari kebaikan di zaman hidupnya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, maka kita perlu sholat sunnah bukan 100 kali. Kalau ingin bersaing dengan beliau kita perlu 125 kali, itu baru bisa bersaing ya. Kalau kita cuma sholat sunnahnya hanya 4 rakaat tidak bisa bersaing Pak. Karena beliau sholatnya berapa kali? Sekali. Berdiri sampai 100 kali, kan luar biasa ya. Nah kita zaman sekarang bukan berarti tak perlu sholat yang banyak, tapi bandingannya ya, kita tidak ikut maksiat itu barangkali kita sudah menjadi seperti Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Kenapa? Karena kemaksiatan merajalela. Betul. Itu maksud. Jelas ya? Nah, kita wajib di zaman sekarang. Kalau yang lebih baik daripada sekedar diam, maka kita pergunakan untuk pelaksanaan kebaikan-kebaikan. Misalnya mau sedekah, ya, atau mau sholat, atau mau hadir majelis taklim. Jadi pokoknya ini sesuatu yang baik. Kalau kita ingin menjadi orang dermawan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan banyak hal. Firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Yang artinya mathalul ladzina, perumpamaan, permisalan orang-orang yang telah yunfiquna amwalahum fi sabilillah, telah menafkahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti satu butir benih, misalnya beras, ya. Ambatat sab'a sanabila, yang satu butir itu kalau ditanam, ya apa saja, pokoknya apa, biji-bijian tanaman gitu ya, maka dia akan mengeluarkan 7 pokok, 7 apa ya, rantai dahan, ya.
Fikul subulatin mi'at habba, yang pada setiap dahan itu mengeluarkan 100 biji atau 100 buah. Ini gambaran Al-Quran. Jadi begini, saya gambarkan. Umumnya kalau kita menanam sesuatu, pohon-pohonan, apa ya, mangga misalnya, mangga, 1 buah mangga, biji mangga, kita tanam. Kemudian kita tunggu, ya, maka dia akan tumbuh dan bercabang-cabang. Bercabang-cabang. Maka setiap cabang itu mengeluarkan buah-buahan. Betul? Ya, kalau sekarang bisa satu cabang bisa menghasilkan 25 buah-buah isya. Satu cabang mengeluarkan 25 buah. Baik pada sangat baik. Kalau ada 7 cabang, setiap cabang mengeluarkan 10 saja, itu berarti 70 buah. Betul? Kalau 10, kalau 25, jadi kalau nanti kan 25 kali 7 kan begini. Nah, Allah justru mengatakan, kalau kalian menanam amalan baik, itu bukan sekedar 7 buah, tapi cabangnya 100 buah. Padahal dalam satu biji mengeluarkan 7 cabang. Berarti orang yang berbuat kebaikan satu di hadapan Allah, dia seakan-akan mendapatkan 700 kebaikan pahala. 700 pahala baik. Dan padahal dia menanamkan apa? Satu pohon, satu biji kebaikan. Misalnya sekarang ini kas masjid, ya, saya punya uang ya ada banyak, saya 10.000. Ini saya masukkan kas masjid aja 10.000, masuk. Ternyata oleh takdirnya dikelola, ini global aja ya, dikelola dan dipergunakan beli semen walaupun 10.000, harga semen 50.000. Caranya bagaimana? Dikumpulkan dengan sedekah yang lainnya, sehingga saya 10.000, bapak ini 10.000, bapak ini 10.000, sampailah 50.000. Sehingga dalam satu saat saya ada hak di situ berapa? 10%, ya, atau dibagi. Demikian juga. Kemudian dipergunakan untuk membangun. Dan bapak-bapak sholat di sini, ini berarti saya sudah sedekah 10.000, kemudian masjidnya dipergunakan sholat dengan banyak orang, maka pahala saya akan bertambah-tambah. Gambarannya ya, kalau saya memasukkan uang 10.000 akan dilipat gandakan dengan 100 kali lipat. Itu gambaran biasa. Padahal dilihat ya, terus menerus namanya sedekah jariyah, terus menerus. Ini bisa ribuan kita mendapatkan pahala. Jelas ya? Itu kalau kita mau infak fisabilillah, ini termasuk jalan menuju surga. Dermawan, kita menjadi orang yang dermawan, suka membantu. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan khawatir, apakah yang namanya dermawan sedekah itu harus pakai uang? Enggak. Kalau kita punya uang, ya kita sedekah dengan uang. Tapi kalau kita tidak punya uang, sedekah itu banyak cara. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kau senyum menyapa saudara sesama muslim saja, itu dihitung saudara. Di sisi yang lain Nabi juga bersabda, inna fi bud'i ahadikum sedekah. Sesungguhnya pada, mohon maaf, kemaluan dari kalian itu ada sedekahnya. Apa itu? Hubungan suami istri yang sah itu sedekah. Kalau misalnya dipergunakan untuk berzina, maka itu dosa. Tapi kalau dipergunakan dengan istrinya, ya, maka itu sedekah pahala. Masya Allah, artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, orang ingin sedekah itu banyak macam. Orang punya ilmu,
seperti ini. Saya tidak tahu ini ceritanya gimana, ada hasilnya bagus. Nah, ini kan tentu ada takmirannya. Wah, ini jamaah kita ini kalau panas, gitu ya, biasanya ada bentak. Nah, kita berikan AC yang enak. Nah, ini mikir ya, walaupun belinya itu bukan uang pribadinya, kekuatan masjid bukan. Hasil dari kas dari jamaah dikumpulkan, tapi dia mau manage. Maka dia mau manage itu termasuk sedekah. Ya, jadi begitu. Ya, saya secara umum hanya tahu bahwa saya tak kekuatan masjid itu tidak seperti orang bekerja di perusahaan. Ya, kan begitu. Kalau misalnya dia punya kemampuan, kira-kira misalnya masjid saya ada misalnya saya tidak punya kemampuan akademisi, maka kalau saya mengajar di kampus, saya dapat bukan pahala, apa namanya, honor, ada honornya, ya kan? Misalnya ditentukan honormu setiap kamu datang ke kampus dan kamu memberikan kuliah, maka dihitung begini-begini, kamu dapat 7 juta, itu honor. Betul? Nah, biasanya ketua takmir bos kalau dia punya kemampuan, ya, dia akan ke perusahaan sana, gitu ya. Maka di sana ada honornya, terserah. Saya nggak tahu satu persatu honornya orangnya. Sebut saja, kamu menjadi direktur ini, honormu 10 juta. Tapi kalau jadi takmir masjid, honornya berapa? Ya karena dikasih, betul? Karena lagi dikasih. Tapi kan setiap saat dikasih kan. Wah, saya cuma 1 juta, 2 juta, 10 juta kan ada begitu. Umumnya orang-orang jadi takmir masjid yang mengatur. Sama dengan para dai, para kiai, nggak ada gitu ya. Maksudnya sudah ada, gitu. Nah, ini namanya sedekah yang mendapatkan pahala di sisi Allah SWT lebih besar daripada pahala yang dibayangkan. Itu satu, namanya ikut bersedekah dengan pemikiran. Namanya sedekah atau dermawan dengan pemikiran. Yang lain juga bapak-bapak bisa. Saya bukan ketua takmir. Oh bisa caranya apa? Mengusulkan. Tapi ini misalnya Pak Takmir. Jadi kalau sekarang kan bukti, ini sudah kayak kotor sedikit. Gimana kalau misalnya dicek lagi? Yang agak biru-biru sedikit lah, biar agak terang. Bisa. Ini namanya pemikiran. Tentu jamaah masjid yang menginginkan demikian, dan mungkin yaitu dalam pikirannya nanti aku selalu kira-kira dapat bayaran berapa umurnya. Tidak mungkin, ya kan? Karena kita semuanya ingin memiliki masjid ini sebagai tempat yang aman ibadah kita, betul? Maka begitu kita masuk ke masjid, berpikir mulai dari cara menata sandal para jamaah, kemudian apa ini, toilet yang bagus, ya kan? Pokoknya dipikir semuanya. Nah, ini termasuk jalan mendapatkan pahala dengan cara bersedekah kemampuan. Jadi bersedekah itu tidak harus dengan uang, dengan ilmu bisa, ya? Dengan mobil pun bisa. Misalnya begini, Pak Takmir mau belanja, ya kebetulan masjidnya belum punya mobil. Tetangga seberang Pak Takmir mau kemana? Ini loh mau belanja sapu untuk bersih-bersih masjid. Saya antarkan, saya antarkan. Maka ada orang yang mengantarkan ke takmiran untuk belanja, itu dapat pahala karena belanjanya untuk masjid. Inilah yang namanya sedekah, tapi bukan dengan uang. Sedekahnya dengan kemampuan apa yang dimiliki. Ya kan? Ya bensin, alhamdulillah dia sedekah. Tapi ini tidak dengan saya harus sedekah pakai uang. Ya uang itu penting, tapi tidak semua sedekah harus pakai uang. Yang penting semua kebaikan demi kemaslahatan Islam kalau dikerjakan itu termasuk dari sedekah-sedekah yang memang dianjurkan di dalam Islam. Karena itu kita harus berpikir luas dan tidak ngaku, gitu ya. Tidak mau nyapu di sini, mau bersih-bersih, mau beli pengaruh, kan begitu. Jangan setiap saat kita mengatakan itu kan kewajibannya takmir. Jangan, kita ikut memiliki, ya. Kita ikut memiliki. Misalnya begini, ini bersih, jadi misalnya begitu saya dirikan terdengar klik, ada klik, ada yang bilang, wah ini pun semua misalnya bapak itu peduli, klik,
ini kursinya Pak Ustadz itu ya krik berarti kurang oli. Sudah nggak usah bilang sama pacarnya, mana beli oli kok nggak gitu. Saya ambil saja oli di rumah. Kalau nggak ada oli di rumah apa? Minyak saya yang goreng ya kan bisa. Pak saya ingat rumah ya, minta maaf apa? Mau izin apa? Itu saya siap pengajian Pak Ustadz gerakan begini kok bunyinya apa namanya? Kursinya krik ini kurang minyaknya gas itu pahala besar, pahala sama menolong untuk suatu kemaslahatan. Apalagi kalau seperti saya contohkan barusan, menolong agar dakwah seorang dai yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu semakin lancar karena sudah tidak teriak begitu barangkali. Ini sebaiknya ini banyak kalau mau jalan baik, cuma mau atau tidak terserah kita. Ya, ini kan udah namanya bagus, betul. Kalau bisa, di setiap orang itu berpikir, wah ini memang bagus. Cuma saya pernah tahu, misalnya ini harganya berapa? Sebut 1 juta ya, sebut ya. Saya ini pernah tahu masuk di suatu tempat, itu ada bag harganya 3 juta. Kebetulan saya punya uang, saya beli aja. Beli, sudah. Saya itu bilang pada Pak, saya beli make ini Pak ya, sengaja saya beli. Kenapa? Ini gaunnya bagus ya, kualitasnya lebih luar biasa daripada yang punya masjid. Ini Bapak dulu beli pakai uang kas, ini saya sumbangkan ke masjid. Loh itu kan berarti ya, betul. Ini juga luar biasa. Ini termasuk dari suatu amalan yang menyebabkan orang itu cepat masuk surga. Hanya jalannya lurus Pak. Ini urusan masjid, urusan yang lain juga begitu. Kita punya tetangga yang punya kesulitan, ya kita sedekah. Apakah sedekah beras? Belum tentu sedekah membuatkan sesuatu lah. Misalnya lampunya mati kita betulkan, ya begitu sedekah. Macam-macam jalan di surga tergantung kitanya mau mengambilnya atau justru kita ini aktif tahu bulan dari mencari jalan-jalan yang bengkok, mencari garis-garis yang bengkok. Setan itu berada di sekeliling jalan yang lurus. Setan akan menarik kita, menjerumuskan kita. Nah, saya contohkan. Nah, misalnya pagi hari ini kita subuh malaikat mengajak kita masuk di masjid. Masuk di masjid. Alhamdulillah. Kita mengaji, berarti kita ini masih jaga. Tapi perlu diketahui Pak, di sebelah sana, di luar sana, setan-setan ini bergentayangan. Apa? Setan bergentayangan. Misalnya tiba-tiba kita pakai motor, keluar dari masjid, sudah bagus dari masjid, dan buka etika, niatnya aja. Dari sini yang etika buka, niatnya etika, kalau itu etika dia dari masjid sudah ternilai tangannya. Dapat pahala. Sama begitu kita keluar, kebetulan rumah kita di kampung sebelah, maka kita naik motor. Ya, kita naik motor. Di jalan misalnya ada janda cantik, Ya Pak, dari mana Pak? Dari masjid. Loh, kamu di mana Bu? Iya, ini aku jalan-jalan. Oh, jalan-jalan mana nih? Kalau aku antar. Aku antar kan? Oh enggak, dia nggak nyampe. Padahal dia ada jaga cantik. Nah ini setannya menggoda. Setan sebelah sana sebelah sini itu banyak menggoda. Pemasan itu lihat aku sampai masjid pulang. Istrinya dulu di rumah. Ternyata matanya ditujukan kepada orang-orang yang cantik itu baru janda. Kalau maju, aku beli begitulah dunia ini saling tarik ulur antara kebaikan dan kemaksiatan. Maka kita harus waspada dan hati-hati. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita Allah SWT senantiasa menjaga hati kita
kita, mata kita, jawari, seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita. Kalau bisa sebaiknya kita jadikan anggota tubuh kita itu lebih banyak dipergunakan untuk kebaikan daripada untuk kemaksiatan. Kebaikan banyak caranya, tapi maksiatan lebih lagi banyak caranya. Orang menuju surga ini diberi oleh Allah SWT jalan yang lurus jelas, tapi jalannya bengkok-bengkok kanan kiri bengkok-bengkok ini godanya juga banyak dan sangat menarik. Betul ya? Kalau tidak percaya, saya katakan mata orang laki-laki normal menurut kemanusiaan, menurut kita sebagai manusia. Kalau kita melihat ada seorang wanita yang menutup aurat sempurna. Gimana kalau aurat sempurna? Kita kalau bicara bukan dalam sholat. Kalau dalam sholat sudah tahu batasannya ya. Aurat wanita dalam sholat adalah ujung tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka kalau di luar sholat ada dua pendapat. Pertama, seluruh ujung tubuhnya berarti wajib menutup wajah, yaitu orang yang bercadar. Ya, ini juga perintah Allah, perintah syariat. Atau pendapat yang kedua, seperti ibu-ibu yang ada di Nusantara ini, pakai apa? Seperti ibu tatkala sholat, yaitu seluruh ujung tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu juga ada pendapat. Jadi pendapat ada dua pendapat menurut para ulama tentang aurat wanita di luar sholat. Jangan salahkan bercadar, karena ini perintah syariat, bahkan itu pendapat terkuat. Yang kedua, ya orang-orang yang seperti ibu-ibu atau mungkin ibu kita, istri kita, ya orang-orang yang masjid yang sudah menutup aurat dengan cara pakai jilbab, kemudian apa? Bawahnya pakai kabaya, gitu ya. Ini sudah bagus dan ada pendapat. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya ini bapak-bapak, mata normal ini orang laki-laki normal dalam artian tidak buta. Kira-kira disuruh lihat wanita yang tadi itu menggunakan jilbab, apalagi pakai cadar, dengan yang you can see. Apa you can see? Lu pakai daun kanan, itu ada namanya pakai deteksi. Engkau bisa melihat, ya, aku berbeda. Kau bisa melihat dirimu. Maka kamu ini, baginya ini, ya orang miskin lah. Ini orang miskin, cantik tapi miskin. Kenapa? Bajunya ada sempurna, lengannya ada pakai lengan. Ya, ada begitu. Nah, nanti mau nutup bagian leher, nggak punya kain sehingga kelihatan bagian lehernya, ya. Bahkan itu demikian, mau beli celana panjang nggak bisa, nggak mampu, miskin, akhirnya celana pendek. Tapi wanita ini, kira-kira mana laki-laki normal, seneng mana dia? Gimana Pak? Lihat wanita telanjang dengan tertutup, suka mana Pak? Itulah godaan setan. Betul. Iklan itu, iklan di mana-mana, di majalah, di dan segala macam iklan, promo. Kalau yang promo ini pakai rapi wanita katanya ini mau Idul Fitri apa? Ya. Tapi promo di mana-mana, mau jual rumah itu bagus. Promonya itu loh, pakai gambar wanita yang miskin Pak, nggak bisa beli baju sempurna. Ngerti maksudnya? Telanjang. Itu yang menarik. Nah, itulah godaan setan di sana tempatnya. Maka kita usahakan gimana caranya. Godaan setan luar biasa. Mata ini kemana-mana, karena orang dulu mata jelalatan atau mata keranjang, sedangkan setan sudah menunggu di mana-mana. Kita berusaha gimana caranya agar mata kita ini menuju ke surganya Allah. Yang dilihat adalah kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan itu senantiasa mengajak seseorang untuk masuk ke surganya Allah. Sedangkan setan-setan mengajak kita untuk masuk neraka. Tergantung kita mana yang kita inginkan. Ingin masuk surga
hobinya masuk neraka, naudzubillah min dzalik, maka dinikmati gambar-gambar atau wanita-wanita telanjang atau yang lain-lain. Ya. Gimana dengan ibu-ibu? Sama Bu. Ibu-ibu juga demikian, lebih tertarik pada laki-laki biasanya yang telanjang dada, atletis, bodinya bodi apa namanya ini, binaraga. Padahal orang binaraga itu kadang-kadang maaf hanya pakai celana dalam, ya. Itu mereka tidak mampu. Nah kalau orang-orang seperti kita, orang majikan yang kayak gini ini, semuanya tertutup, betul. Nah tapi kadang-kadang wanita juga melihat alam biasa-biasa saja. Maka kalau ada laki-laki dengan penampilan maco, ya, wah luar biasa menjadi perhatian, betul. Itulah godaan setan di kalangan setan yang mengajak maksiat laki-laki ada, di kalangan setan yang mengajak wanita-wanita untuk maksiat juga ada. Ya sama-sama ada godaan. Karena itu kita mudah-mudahan Allah melindungi kita, melindungi mata kita, melindungi anggota tubuh kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita dan Allah SWT membimbing keluarga kita untuk selalu berada pada garis yang lurus, selalu pada jalan yang lurus sesuai dengan syariat agama Allah dan juga sesuai dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu pagi ini saya dan semua yang ada di sini mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan bersama-sama, kita dengan keluarga kita, adik-adik kita, masyarakat kita, dan siapa saja yang bisa kita ajak. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang